Oke, sahabat tani Indonesia, berjumpa lagi bersama saya di channel Talenta Jonifer Hatu. Di hari ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana kita dapat membuat bonsai, mulai dari persiapan bahan stek, kemudian penyemaian, kemudian pemindahan di media yang sedang, dan pembentukan atau training, dan terakhir pada pemindahan pada pot yang besar yang permanen. Bagaimana cara kita membuat satu tanaman menjadi tanaman bonsai? Dan di hari ini saya mengambil tanaman beringin putih untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat bonsai. Dan saya akan memulai dari langkah paling awal, dari penyemaian stek ini. Kita gunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang sehingga pertumbuhan awal itu cepat. Kemudian kita masukkan pada gelas mineral. Nah, di sini saya hanya menyemai 3 stek dari stek beringin putih variegata. Ini ya, 3, 1, 2, 3. Oke. Oke. Selesai. Mulai mempersiapkan bagian tanaman untuk dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan bonsai. Ya, ini adalah merupakan tanaman beringin yang akan dijadikan sebagai bahan bonsai. Yang pertama-tama kita akan mengambil stek daripada tanaman ini. Jadi saya di sini mulai training dari mulai stek sampai pada pembentukan, proses pembentukan menjadi bonsai yang siap ya. Iya, jadi kita mengambil bagian daripada tanaman ini seperti ini untuk dijadikan bakal untuk bonsai. Ya, terlihat. Ambil dari bagian tanaman ini. Dan ini yang sudah besar ini akan dijadikan sebagai tanaman untuk dilakukan training atau pembentukan bonsai. Ya, stek ini kita semai di dalam tanah ini. Satu lagi. Ini. Semai. Ya, ada 3 yang akan dijadikan sebagai bahan bonsai.
Kemudian kita mengambil plastik, kita sungkup tanaman ini dan biarkan sampai 1 minggu. Ketika tanaman ini sudah tidak layu, maka tanaman ini dianggap berhasil bertumbuh, ya. 3. Ya, kita sungkup tiga-tiganya masing-masing tanaman, ya, dan kita diamkan sampai tanaman ini kita taruh di tempat yang teduh sampai tanaman ini bisa mengeluarkan akar. Ya, kira-kira seperti ini tanaman yang sudah mengeluarkan akar. Ini sudah sekitar 1 bulan. Ini sudah mengeluarkan akar. Kemudian selanjutnya kita pindahkan ke wadah yang lebih besar atau polybag yang lebih besar, dan kita tinggalkan sampai tanaman ini sudah mengeluarkan banyak cabang. Ini masih belum ada cabang, nanti kita tinggalkan sampai tanaman sudah mengeluarkan cabang. Jadi ini adalah tanaman yang sudah dipindahkan ke media yang agak besar, polybag, dan ini adalah cabang-cabang pembentukan. Ini kira-kira sudah 2-3 bulan mulai daripada stek. Ini 2-3 bulan steknya. Jadi tanaman-tanaman ini kita sudah langsung bisa, ya, membentuknya menjadi bonsai, tanaman bonsai. Ini ya, ini tanaman yang sudah bertumbuh dan mengeluarkan banyak cabang. Ini, dan dalam bentuk seperti ini kita sudah bisa melakukan training atau pembentukan. Ini cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya, ya. Bahan yang digunakan sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan kawat. Ini kawat listrik yang masih terbungkus dengan pembungkusnya. Ini kawat listrik, kira-kira ini 0, berapa ya? Ya, kira-kira begini lah kawat listrik yang biasa dipakai untuk instalasi listrik. Ini kita akan bentuk. Kawat ini kita akan potong seperti ini. Kita potong kawat ini, ya, dan kita pertama-tama kita lilitkan pada batang utama. Ya, kita lilitkan pada batang utama seperti ini. Saya cabut dulu.
kita usahakan untuk bagian ini kita lilitkan agak rapat. Ini agak jarang, kita ulangi lagi. Agak rapat sehingga dalam kita membentuk itu batangnya tidak menjadi patah atau rusak, nggak akan tertahan dengan kawat ini. Ya, ini sampai pada pertama kita ikut cabang yang pertama ini. Ya, ikut. Ya, ya. Bagian ini ya, bagian ini kita mau bengkokkan. Berarti kita tinggal tarik gini. Kemudian cabang yang ini kita bengkokkan ke sini. Ini. Ya, itu. Seperti ini. Yang pertama ini kita bengkokkan begini. Berikut. Dan kita akan terus membuat bengkokan-bengkokan terus. Ya. Ini untuk yang kedua. Ya, ini kedua. Kita akan menggunakan cabang yang berikut. Ya. Kita akan menggunakan cabang yang berikut ini. Ya. Kalau ini sudah arah ke sini dan yang batang bawah, yang bagian bawah kita sudah mengarah ini, maka yang kedua kita bengkokkan ke sini sesuai dengan keinginan kita saja, mau dengan cara apa kita bengkokkan. Ya, kemudian ini kita tarik karena ini yang ke arah sini, maka yang berikut kita akan, sehingga kita pakai pola spiral. Ini saya akan menggunakan pola spiral. Ini kita ambil lagi kawat, kita gunting lagi kawat. Ya. Ya, kita lilit lagi kawatnya. Ya. Yang untuk dua cabang ini kita akan gabungkan saja menjadi satu seperti ini. Karena terlalu dekat, maka kita gabung saja menjadi satu. Dan kita akan bentuk seperti ini. Ya. Kalau yang pertama arahnya ke sini, yang kedua arahnya 45 derajat. Kemudian yang ketiga kita juga arahkan seperti ini. Ya. Sementara untuk batang yang kedua kita boleh ke sini lagi. Ya. Jadi seperti itu. Tuh. Kita tinggal maunya seperti apa bentuknya. Kemudian kita ambil kawat lagi, kita lilitkan lagi untuk
cabang yang berikutnya. Iya, kita bentuk lagi ya. Ini kita bisa langsung modelnya ke sini, boleh. Lalu ininya kita ke sini. Oke. Selanjutnya kita terus melilit ini kawat. Ini karena tanamannya masih kecil, jadi kita perlu menunggu sampai bagian ini juga akan bertambah panjang dan jumlah cabang akan bertambah, hingga untuk proses pembentukan kita tidak bisa membentuk sekaligus, tetapi pembentukannya secara perlahan-lahan. Ini adalah seni daripada pembentukan bonsai. Ini sangat makan waktu yang cukup panjang, tidak langsung instan untuk mendapatkan tanaman yang dengan model yang baik. Ya, ini saya lilitkan lagi. Ini untuk cabang yang berikut ya. Karena ini kalau sudah begini, maka berikutnya saya akan menuju ke sini. Ya. Ini bisa digabungkan menjadi satu. Saya gabungkan ke sini saja. Ya. Ini pembentukan awal untuk tanaman bonsai. Nanti pada bagian yang di atas ini kita akan biarkan bertumbuh terus dan kita akan membentuk. Jadi untuk pembentukan batang untuk seperti ini kita harus hati-hati, karena bila kita pada saat membengkokkan batang dengan tidak hati-hati, maka batang ini akan patah dan apa yang kita inginkan itu tidak bagus. Ini ya sudah ada 1 2 3 4 5. Usahakanlah untuk cabang-cabang ini tidak searah, baiknya selang-seling. Ini kalau sudah begini berarti kita bisa begini, atau kita bisa begini, terserah. Ini kita bisa begini, sehingga pada saat pembentukan ini ada jarak yang bagian bawah dan bagian atas. Ini juga atas, ini ya, jadi ada jarak ya. Jadi seperti ini. Ini untuk training yang awal ketika tanaman mulai mengeluarkan cabang, sehingga pembentukan awal itu sudah boleh kita lakukan. Ya, sekali lagi ini ada daun yang pertama. Ini cabang yang pertama, cabang kedua, ini cabang ketiga, cabang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bisa atur. Dan untuk tanaman ini, kalau kita hanya menginginkan tanaman hanya setinggi ini, maka yang kita lakukan hanya proses pemangkasan bentuk.
Jadi ini untuk pembentukan, tidak lagi yang dilakukan hanya proses pemangkasan. Ini cabang, ya, kita lihat, ya, dari bawah kita, ya, batangnya, ya, mengarah, kemudian ini dan naik, ya. Ya, seperti ini daun telah terbentuk, maka ketika muncul kita melakukan proses pemangkasan dengan sendirinya, maka daun-daun akan menjadi kerdil, ya. Daun-daun akan menjadi kerdil hingga terbentuk tanaman yang ideal sesuai dengan keinginan kita. Ini kalau kita inginkan tanaman ini hanya setinggi ini saja, ya. Ini, ya. Ini. Kemudian yang ini, ya, daun-daun yang dekat dengan batang utama itu kita singkirkan saja sehingga terlihat hanya daun pada cabang, ya. Seperti ini kita gugurkan saja, ya, gugurkan sehingga terlihat hanya pada ya. Ya. Jadi kalau untuk modal seperti ini, yang kita hanya lakukan adalah pemangkasan pembentukan. Jadi kita tidak perlu training batang lagi, tetapi kita melakukan pemangkasan pembentukan, ya. Ini, ya, seperti ini. Kalau ini kita bisa buang, ataupun juga kita akan bisa disatukan dengan yang bagian bawah. Ini karena masih kecil, saya biarkan saja. Nanti kalau sudah besar, maka saya akan melakukan penggabungan menjadi satu kelompok batang atau ranting, satu kelompok ranting cabang yang akan dibentuk, ya. Ini masih kecil, ini sebenarnya saya mau ke atas hingga pada bagian ini dan ini tidak dekat. Ini nanti saya larikan ke sini, sementara ini saya akan bawakan ke sana, ya. Ini karena masih dalam proses training, saya tidak melakukan pemangkasan untuk cabang-cabang yang keluar, karena ini akan dipilih lagi cabang mana yang akan dipakai dan mana yang akan dibuang. Jadi dibiarkan saja sehingga kita akan mudah memilih cabang yang akan dipakai untuk proses pembentukan atau training selanjutnya, ya. Ini untuk tanaman yang ini, bonsai yang seperti ini, ya. Ini bonsai lagi yang sudah di training, ya. Ini batang, nanti pada saat dimasukkan pada pot hanya batang ini saja, batang ini yang di luar. Bisa kita bentuk batang ini kemudian arahnya ke sini, terserah daripada kita. Ini karena masih dalam proses training, karena yang saya butuhkan adalah ini pertumbuhan
cabang yang diutamakan, pembentukan cabang ini ya, ini ya. Siap ini. Ini ya. Ya, tanaman ini baru dipindahkan, terlihat dengan model miring seperti ini, seperti baru diterpa badai. Ini miring begini, kemudian naik ini. Kemudian kita bisa leadnya ke sini dan ke sana. Ini kebetulan kawatnya sudah habis. Ini tanamannya bisa dilihat. Iya, ini batangnya dari sini menuju sini, kemudian naik bengkok ke sana, naik, dan nanti saya akan miringkan ke sini lagi. Cuma karena kawatnya sudah habis, maka saya tidak sempat melakukan ini. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membentuk. Pertama kita harus menggunakan kawat ini. Lalu imajinasi kita mau ke mana pembentukannya. Kita mau bentuk seperti pohon yang tegak seperti yang ini. Ini pohon yang angkuh, tegak, berdiri, angkuh dengan postur tubuh yang kuat. Atau kita membentuk seperti ini, diterpa angin, tetapi kembali lagi dengan kekuatan walaupun batangnya sudah merunduk, tetapi kembali lagi berdiri tegak walaupun jatuh bangun, tegak, rebah lagi, tegak, rebah lagi. Ini. Tahu nantinya kalau tanaman ini sudah besar, kita bisa menggores batangnya untuk dapat memperlihatkan seakan-akan tanaman ini sudah sangat tua. Itu kita dapat buat dalam goresan-goresan pada batang tanaman. Ini lilitan-lilitan yang sudah terlihat, bekas-bekas lilitan. Memang tanaman ini sudah 4 tahun lebih. Ini. Ya, ini tanaman yang mau dimasukkan di dalam polybag. Tanaman ini mau dimasukkan di dalam pot sementara. Ini sebenarnya saya sudah training, tetapi belum dimasukkan dalam pot. Dan ini pot sementara akan saya masukkan ya. Pot diisi dengan tanah berhumus ini.
Kemudian tanahnya ini karena akarnya sudah keluar ini, maka saya akan merobek plastiknya. Plastiknya saya sobek ya, usahakan jangan sampai akarnya putus, karena akarnya kalau putus maka tanaman menjadi stres ya. Usahakan ini ya, ini akarnya ya, dan kita akan masukkan ke dalam. Akarnya ini bagus kita lilitkan, karena akan kita lilitkan kemudian kita juntai kembali ke bawah, karena akan memberikan kesan bahwa tanaman ini sangat tua. Ini kita lilitkan ya. Ya, ini ya, kemudian kita masukkan. Posisi ini saya sengaja mau buat tanaman ini miring seperti ini ya, tanaman ini akan miring seperti ini. Kemudian tanahnya dimasukkan kembali ya. Untuk yang satu ini sebagai cabang tambahan saya juga masukkan ini. Saya masukkan untuk membentuk cabang bagian bawah. Jadi saya nanti gabung saja, nanti lama kelamaan akan menyatu. Ya. Ya, kita banting-banting. Ya, seperti ini. Ini saya sengaja kasih letakannya tertidur seperti ini. Ya, ini tanamannya. Ya, kita angkat sedikit lagi karena sengaja mau kasih tanaman ini seakan-akan diterpa angin. Ya, kita untuk bonsai ini kita bisa membuat cerita tentang bentuk daripada bonsai ini. Kalau miring seperti ini kita bisa bercerita bahwa bentuk ini akibat diterpa angin badai. Ini. Ya. Sehingga batangnya seperti mau tumbang. Ya. Ini seperti terpaannya. Tetapi kita juga bisa membuat tanaman ini kembali seperti sedia kala, seperti ini. Ini ke sana, kemudian ini ke sini. Nah, terakhir nanti baru dalam saat pembentukan baru kita bentuk tanaman ini dengan baik. Kemudian kita menancap tiang untuk kita dapat mengikat. Nanti kira-kira 2 bulan baru ikatan ini kita lepaskan, karena
tanaman ini sudah terbentuk. Iya, saya sengaja gitu, gitu. Ini, karena daun-daunnya saya belum memangkas, jadi masih seperti ini. Ya, ini tanamannya, ya, terlihat. Yang bagian bawahnya kita akan lilitkan karena kita akan memberikan sensasi untuk batang bawahnya seperti ini. Ini akar. Ya, kita letakkan akarnya di bawah. Ini daun, batang. Ya, ini kita akan lilit seperti ini. Ininya begini, kemudian ininya naik terus, dan selanjutnya. Ya, ya, selesai kita memindahkan satu tanaman beringin. Ya, sudah selesai. Ini ada beberapa tanaman beringin yang sudah ada di sini. Ini bakalan yang siap. Ini ya. Ya, tanaman ini baru dipindahkan, terlihat dengan model miring seperti ini, seperti baru diterpa badai. Ini miring begini, kemudian naik ini. Kemudian kita bisa leadnya ke sini dan ke sana. Ini kebetulan kawatnya sudah habis. Ini tanamannya bisa dilihat. Iya, ini batangnya dari sini menuju sini, kemudian naik bengkok ke sana, naik, dan nanti saya akan miringkan ke sini lagi. Cuma karena kawatnya sudah habis, maka saya tidak sempat melakukan ini. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membentuk. Pertama kita harus menggunakan kawat ini. Lalu imajinasi kita mau ke mana pembentukannya. Kita membentuk seperti pohon yang tegak seperti yang ini. Ini pohon yang angkuh, tegak, berdiri, angkuh dengan postur tubuh yang kuat. Tahu nantinya kalau tanaman ini sudah besar, kita bisa menggores batangnya untuk dapat memperlihatkan seakan-akan tanaman ini sudah sangat tua. Itu kita dapat buat dalam goresan-goresan pada batang tanaman. Ini lilitan-lilitan yang sudah terlihat, bekas-bekas lilitan. Memang tanaman ini sudah 4 tahun lebih. Ini. Ya, ini bonsai.
Jadi batang ini kita bisa sesuaikan nantinya, karena ini pada saat saya mau bengkokkan ke sini ini terjadi patah. Sebenarnya saya mau membuat tanaman ini pendek saja sehingga tidak terlalu tinggi, karena makin pendek itu terlihat lebih indah, lebih cantik, karena bonsai itu tanaman yang dikerdilkan. Ini seni daripada negara Jepang, seni bonsai ini. Jadi ini kita bisa bengkokkan, kita tekan ke bawah dengan menggunakan kawat yang diikat pada tongkat. Ini pipa, bisa kita tekan gini dan nanti ya terbentuk sesuai dengan keinginan kita. Kita mau bentuk seperti apa, mau seperti ke sini ataupun kemana saja kita bisa bentuk tanaman ini. Boleh kita seperti ini posisi batangnya ini, kemudian kita ke sini boleh, dan kemudian kita belokkan lagi, atau modelnya begini terserah dari kita pada saat kita training tanaman ini ya. Iya, daunnya, tunasnya kita pangkas agar bisa terbentuk ranting-ranting yang baru, sehingga tanaman ini akan, bagian cabang ini akan terlihat lebih lebat. Ini walaupun masih kecil kita pangkas saja ya. Ini proses pemangkasan. Sementara daun-daun yang berada di dalam ini kita buang saja, sehingga akan terlihat hanya batang. Ini daun-daun kita buang saja sampai pada percabangan berikut. Ini dibuang. Ya, ini ya, ini lagi kita pangkas. Ini sudah dibentuk sekitar umurnya 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun tanamannya, belum di training full karena pertumbuhan batangnya belum banyak, pertumbuhan cabangnya belum banyak, sehingga masih tunggu beberapa waktu lagi. Ya, ini adalah tanaman-tanaman bonsai yang masih bakalan, yang masih di training. Oke. Ya, ini sudah terlalu panjang, maka harus ini terlalu panjang maka harus dipangkas sebagian. Ini terlalu di bawah, sehingga kita akan mendapatkan tanaman yang pertumbuhannya seimbang.
seperti ini. Tajuknya sudah mulai. Tinggal kita mengurangi pemberian air sehingga pertumbuhan daun akan mengecil dengan sendirinya. Ini kita akan teknik untuk mengecilkan daun, yaitu mengurangi pemberian air. Dan nanti daunnya yang besar-besar akan menjadi daun yang berukuran kecil. Oke. Ya, kita akan membiarkan ranting-rantingnya keluar dari cabang supaya terbentuk lebih banyak. Ini kutu-kutu putih kita hanya bisa menghilangkan dengan cara kita membuang saja, menggosok dan membuang kutu-kutu putih ini. Ya, ini cabang dengan ranting yang sudah cukup banyak. Makin lama daripada proses training ini, maka kita akan mendapatkan satu tanaman, kita akan mendapatkan tanaman bonsai seperti ini. Tetapi jangan lupa kita harus mengikuti tahap-tahap pembentukan untuk mendapatkan suatu bonsai dengan nilai estetika atau nilai seni yang tinggi. Seperti ini yang motif tegar, bisa juga disebut bonsai angkuh karena berdirinya tegak dan tinggi. Ya. Di samping itu juga kita akan mendapatkan tanaman bonsai yang agak kerdil seperti ini. Dari hasil training kita lihat tinggi kira-kira 60 cm, tetapi juga kita bisa membuat lebih pendek lagi dengan cara menekan atau membuat lekukan pada batang yang lebih ke bawah sehingga membentuk tanaman ini lebih pendek. Kalau lekukannya tidak terlalu besar atau tidak membentuk sudut lebih dari 45 derajat, tidak kurang dari 45 derajat, maka itu tanamannya akan lebih pendek. Ya. Kita lihat. Ya, ini bakalan yang awal mulanya kita bisa melakukan pembentukan. Sehingga memudahkan untuk pembentukan. Dan sebelum mendapatkan tanaman yang tadi, sudah saya jelaskan di awal bahwa itu bermula daripada stek yang pendek yang kita semai dalam wadah gelas dengan media tanah bercampur dengan pupuk kandang, kemudian disungkup dan diletakkan pada lokasi yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, sehingga akan membantu proses perakaran, pembentukan akar. Dan ini adalah tanaman yang sudah jadi, yang sudah memiliki akar, umur kira-kira 1 bulan dan siap untuk dipindahkan ke polybag yang agak besar untuk proses pemeliharaan, sehingga nantinya pertumbuhan akan lebih baik untuk mendapatkan pertumbuhan yang normal dengan percabangan
yang sudah panjang. Ini ya seperti ini. Ini sudah sekitar 4 bulan, 4 sampai 5 bulan ini di polybag yang masih kecil. Ini belum dipindahkan ke polybag yang besar. Jadi ini membuat ya. Ini kawat yang digunakan untuk pembentukan batang, masih dengan bungkusan kawatnya. Ini kawat yang biasa dipakai untuk instalasi listrik. Ya. Jadi dalam pembentukan kita bisa tentukan sendiri model bentuk daripada bonsai ini sendiri. Ya, untuk mempermudah pengerjaan kita akan potong kawat ini kecil-kecil. Ya, seperti ini, ukurannya seperti itu, dan kita lilitkan pada cabang yang pertama. Dari bawah cabang, dari batang di bawah cabang pertama itu kita sudah lilitkan, supaya dengan lilitan ini kita bisa dapat membengkokkan tanaman beringin ini. Ya, seperti ini kita lihat, ya. Ya, untuk pembengkokan kita bengkok saja, jangan perlu takut. Yang jelas jangan sampai batang itu menjadi patah atau tangkai atau cabang itu menjadi patah. Itu. Ini adalah pembengkokan pada cabang yang pertama, dan kita akan membengkok pada cabang yang kedua. Ya. Menggunakan kawat yang sama dengan lilitan yang agak rapat. Karena kalau lilitan agak jauh, maka dalam pembengkokan nanti itu sulit dilakukan, dan bisa saja batang daripada tanaman atau cabang itu akan menjadi rusak atau patah. Ya, ini sudah beberapa yang dililitkan, dibentuk. Ya. Kalau ada cabang yang berdekatan, kita boleh gabung cabang itu menjadi satu rumpun, dan kita lilit secara bersama-sama untuk dibengkokkan dalam pembentukan. Ini hati-hati dalam hal pembengkokan. Kita lihat. Ya, dibengkok saja sesuai dengan keinginan kita. Paling bagus itu kita bengkok dalam model spiral, sehingga kelihatannya lebih menarik. Ya. Jadi mudah kan dalam membentuk satu tanaman bonsai, mulai daripada kita menyiapkan bahan, yaitu stek, semai, kemudian pemeliharaan, sampai pada saat tanaman itu sudah mulai mengeluarkan cabang dengan ukuran yang agak panjang, supaya untuk mempermudah dalam pembentukan. Dan pembentukannya hanya menggunakan kawat saja, tidak menggunakan yang lain. Dan dalam pembentukan ini kita harus telaten, karena ini menyangkut dengan seni pembentukan bonsai. Jadi kita menggunakan imajinasi kita
kemana arah atau bentuk daripada tanaman bonsai ini. Kita bisa saja mengarang suatu cerita. Misalnya cerita bonsai diterpa angin badai, berarti bentuknya harus miring ke samping, ataupun bonsai dengan cerita keangkuhan itu bisa berdiri ke atas tegak, ya. Dan kita juga bisa membuat simetris daripada bonsai ini. Ada juga tidak simetris, tapi kita juga bisa membuat simetris. Ya. Yang terakhir, ketika pembentukan, maka kita juga harus memangkas daun dengan tujuan kita membentuk rumpun-rumpun daripada cabang tadi itu terbentuk dengan baik, membentuk daun yang baik, dan juga akan membuat daun ini mengecil karena proses pemangkasan. Dan untuk mengecilkan daun ini juga kita juga dapat mengurangi penyiraman, sehingga tanaman ini menjadi stres dan daunnya akan mengecil sendirinya. Untuk daun-daun yang berada pada mendekati batang utama itu kita buang saja. Yang tinggal itu daun pada ranting-ranting, sedangkan pada cabang utama itu dibuang saja. Ya. Jadi setelah kita melakukan pembentukan batang, yang terakhir hanya kita pemangkasan pembentukan saja. Ingat, pemangkasan pembentukan. Ya, seperti ini kita lihat ada beberapa bentuk bonsai yang saya miliki dari hasil usaha saya atau hasil karya saya ini. Oke, demikian video ini saya buat, kiranya dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mohon untuk dapat subscribe, tekan tanda lonceng, like, dan jangan lupa share bagi yang lain. Mungkin saja mereka sangat membutuhkan informasi tentang isi dari video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikut.